Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Umi Roziah, dalam materi menghitung bunga tabungan. Kita belajar materi perbankan dasar ya. Baik, nah fokus di bunga tabungan, yaitu bunga tabungan merupakan balas jasa atau imbalan ya, karena yang diperoleh oleh penabung karena yang diperoleh oleh nasabah karena menyimpan uangnya di bank atau menabung ya. Baik. Nah, perhitungan bunga tabungan yang diterima nasabah ini ada 3, yaitu yang pertama dihitung berdasarkan saldo harian, yang kedua dihitung berdasarkan saldo rata-rata, yang ketiga dihitung berdasarkan saldo terendah. Hari ini kita akan mempelajari ketiga perhitungan ini ya. Perhatikan baik-baik. Nah, contoh soal. Transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tuan Saiful selama bulan Oktober. Nah, ini transaksinya yaitu terjadi tanggal 6 Oktober. Tuan Saiful setor dengan cek bank lain sebesar 8 juta rupiah. Kemudian tanggal 12 tarik tunai 10 juta rupiah. Tanggal 17 transfer masuk ya 7 juta rupiah. Tanggal 22 tarik tunai 5 juta rupiah. Dan tanggal 31 Tuan Saiful melakukan setor tunai 3 juta rupiah. Untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata, suku bunga 18% per tahun. Nah, ini perhatikan. Untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata, suku bunganya 18% per tahun. Sedangkan untuk saldo harian, diasumsikan suku bunganya sebagai berikut. Dari tanggal 1 sampai dengan 10, bunga 18%. Dari tanggal 11 sampai 20, bunga 15%. Dari tanggal 21 sampai dengan 31, bunga 17%. Jadi perhatikan, untuk saldo rata-rata, untuk saldo terendah dan saldo rata-rata bunganya tetap ya dalam 1 tahun ya, per tahun. Nah, kalau bunga harian, saldo harian, suku bunganya berbeda-beda. Perhatikan, tanggal 1 sampai 10 ini 18%, tanggal 11 sampai 20 15%, dari tanggal 21 sampai dengan 31 bunga 17%. Jadi, ini nanti kalian harus lebih berhati-hati di sini untuk menghitung bunga ya, karena bunganya berbeda-beda. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, susunlah laporan rekening tabungan nasabah Tuan Saiful, dan yang B, hitunglah berapa bunga bersih yang diterima Tuan Saiful dengan menggunakan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Bunga tabungan dikenakan pajak 15%. Perhatikan, pajak dari bunganya 15%. Jadi ini beda dengan bunga ya. Kalau bunganya tadi 18%, nah ini pajaknya sebesar 15%. Nah, mari kita coba menjawabnya. Oke, kita jawab. Pertanyaan pertama tadi adalah laporan buku tabungannya. Laporan rekening tabungan dari Tuan Saiful. Perhatikan, kita buat laporan seperti ini. Yang pertama adalah tanggalnya, kemudian transaksinya, debit, kredit, dan saldo. Ya. Oke, tanggal 1 tadi setor tunai sebesar 5 juta rupiah. Jadi kalau setor tunai, perhatikan, taruhnya bukan di debit ya. Kalau menyetor, taruhnya adalah di kredit. Karena ini kita menyimpan uang di bank. Ya, jadi jadi berbeda dengan akuntansi di perusahaan ya. Oke, setor, perhatikan kalau setor berarti taruh di kredit, maka saldo 5 juta ini juga di kredit. Kenapa 5.000 di sini? Perhatikan ini dalam ribuan rupiah. Jadi 3 nolnya tersimpan ya. Baik. Tanggal 6 setor dengan cek BI. Nah, setor lagi. Kalau setor berarti taruh di kredit ya. Kredit tambah kredit maka saldonya ditambahkan. 5.000 ditambah 5 juta ditambah 8 juta hasilnya 13 juta ya. Perhatikan ini. Kemudian tanggal 12 tarik tunai. Kalau tarik taruh di debit ya, perhatikan. Nah, kalau taruh di debit berarti saldonya ini dikurangi dengan
10 juta. 13 juta dikurang 10 juta hasilnya 3 juta. Nah, selanjutnya tanggal 17 transfer masuk. Transfer masuk berarti uang masuk ya, uang bertambah maka masuk di kredit. 3 juta ditambah 7 juta hasilnya 10 juta. Tanggal 22 tarik tunai lah. Kalau tarik tetap kita tempatkan di debit ya. 10 juta dikurang 5 juta hasilnya 5 juta. Dan tanggal 31 setor tunai berarti uang masuk berada di kredit maka taruh di sini. Setor tunai 3 juta, jadi 5 juta ditambah dengan 3 juta. Jadi saldo akhirnya 8 juta rupiah. Ya. Kalau masih bingung ini dari mana, tanggal 1 transaksinya ini kita lihat lagi. Perhatikan. Ya, ini tadi ya. Tanggal 6 dan seterusnya ini. Ya. 8 juta. Ya, oke, mengerti? Kita lanjutkan. Perhatikan, ini di soal yang setor tunai awal ini tidak ada ya. Jadi ini umpama. Kita umpamakan bahwa yang 5 juta ini adalah setor pertama kali. Begitu ya. Oke. Perhatikan lagi di soal ini tidak ada yang 1 Oktober ya. Soal adanya langsung 6 Oktober. Jadi jangan bingung. Ini adalah diandaikan bahwa tanggal 1 Oktober ini Tuan Saiful menyetor pertama kali uangnya. Ya, tabungan pertama. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, perhitungan bunganya adalah yang pertama tadi saldo terendah. Saldo terendah dari bunga tabungan tadi sayang. Perhatikan, ini saldo terendah mana? Saldo terendah berarti cari saldo-saldo di sini yang paling rendah. Berarti adalah yang 3 juta ya. Perhatikan saldo terendahnya adalah 3 juta. Baik. Nah, jadi bunganya tadi 18% kali 3 juta dibagi 12. 12 ini adalah jumlah bulan ya, karena tadi kan bunganya setahun. Nah, maka 18% kali 3 juta dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah 45.000. Ini adalah bunga kotor. Ya. Nah, bagaimana dengan bunga bersihnya? Ini harus dikurangi dengan pajak. Nah, kita hitung pajak. Pajaknya tadi diketahui sebesar 15%, maka 15% kali jumlah bunga kotor ini 45.000 hasilnya adalah 6.750 rupiah. Maka bunga bersih bulan ini adalah bulan Oktober adalah 45.000 dikurangi 6.750 hasilnya 38.250. Ini maaf, ini 03-nya dibuang ya. 38.250. Baik, kita lanjut menghitung saldo rata-rata. Nah, saldo rata-rata bulan ini. Jadi kita cari saldo rata-rata dulu. Nah, 44 juta ini berasal dari, perhatikan, saldo rata-rata. Nah, saldo ini kita jumlahkan dulu. 5 juta, tambah 13 juta, tambah 3 juta, tambah 10 juta, tambah 5 juta, tambah 8 juta. Hasilnya tadi adalah 44 juta ya. Dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena di sini ada 6 kali transaksi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau 5 kali transaksi berarti dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Karena ini 6 kali transaksi, maka dibagi dengan 6. Ya. Ingat, saldo rata-rata tadi, jumlah saldo yang di rekening tabungan dibagi dengan berapa kali transaksi. Ya. Di sini kita ketahui bahwa transaksinya adalah 6 kali. Jadi 44 kita cari saldo rata-rata dulu, 44 juta dibagi 6 hasilnya 7 juta sekian. Baik. Nah, baru kita hitung bunganya. Bunganya tadi 18% kali saldo rata-rata. Jadi kali 7 juta sekian ini dibagi 12 bulan ya, karena bunga adalah 1 tahun. Oke, hasilnya adalah 109.999. Ya. Nah, ini baru bunga kotor. Nah,
bunga bersihnya harus dikurangi pajak. Nah, ini pajaknya. Pajak 15% kali jumlah bunga kotor 190.999. Nah, hasilnya adalah 16.499. Jadi bunga bersihnya 109.999 dikurangi 16.499, hasilnya adalah 93.500. Ya, saya ulangi, bunga bersih ini didapat dari bunga kotor dikurangi dengan jumlah pajak tadi, hasilnya adalah 93.500. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjut dengan menghitung bunga tabungan berdasarkan saldo harian. Ya, saldo harian tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober. Bunganya 18%. Kenapa ini kali 5 juta, saldo hariannya tanggal 1 sampai 5 Oktober adalah sebesar 5 juta. Jadi lihat di yang tadi, buku tabungan, ya. 5 juta ini lihat di buku tabungan. Dibagi 365 hari. Kenapa 365 hari? Karena hitungannya adalah saldo harian. Jadi bukan tahunan yang tadi per bulan ya, ini adalah harian. Nah, jumlah hari dalam setahun dalam perbankan dihitung 365 hari. Kali 5 hari. Kenapa 5 hari? Hitung dari tanggal 1 sampai 5 Oktober. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 hari. Nah, sama dengan ini, 12.329. Jadi ingat, bunga 18%. Bunganya ini juga dilihat dari yang diketahui bunga harian tadi ya. Nah, kenapa 5 juta? Ini adalah saldo tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Oktober. Saldo di buku tabungan yang sudah kita susun tadi. Ya, 5 hari adalah dari tanggal 1 sampai dengan 5, kita hitung 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hasilnya 12.329. Begitu juga dengan tanggal 6 sampai dengan 10. Tanggal 6 sampai dengan 10 Oktober, perhatikan saldonya berapa yang di rekening ya. Di sini 13 juta rupiah. Dilihat dari yang tadi diketahui, bunganya masih 18%. Tinggal dikalikan ya. Kita cari 6 sampai dengan 10 Oktober berarti 5 hari. 6, 7, 8, 9, 10 ya. Hasilnya adalah 32.055 rupiah. Berikut tanggal 11 Oktober. Tanggal 11 Oktober saldo masih 13 juta. Jadi bunganya yang berbeda ya. Bunganya yang diketahui tadi berbeda 15%. Perhatikan bunga harian tadi ya. Baik. Ini kali 1 hari karena hanya tanggal 11 Oktober saja. Ya, 15% kali 13 juta dibagi 365 kali 1 hari. Jadi 5.343. Kita lanjut tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober. Kita hitung harinya, jumlahnya adalah 5 hari. Nih, untuk perhitungan di sini. Nah, saldonya 3 juta. Ya, perhatikan di buku rekening tabungan tadi, ya. Bunganya 15%. Diketahui tanggal 12 bunganya masih 15%. 15% kali 3 juta dibagi jumlah harinya 365 hari kali 5 hari. Hasilnya 6.164. Begitu juga tanggal 17 sampai dengan 20 Oktober. Ya, bunganya adalah 15% kali saldonya tanggal 17 dan 20. Saldo di rekening tabungan dibagi 1 tahun atau 365 hari kali 4 hari. 4 hari ini dari tanggal 17, 18, 19, 20. Ya, jangan salah menghitung hari ya. Oke, hasilnya adalah 16.438. Kita lanjutkan tabungan tanggal 21 Oktober. 21 Oktober berarti 1 hari saja. Nah, bunganya adalah tadi diketahui 17% ya. Perhatikan bunga harian tadi berbeda ya. Nah, yang tanggal 21 17% kali saldo tanggal 21. Saldo tanggal 21 adalah 10 juta rupiah. Dibagi 365 hari kali 1 hari hasilnya adalah 4.658 rupiah. Begitu juga tanggal 22 sampai dengan 30. Diketahui tadi bunganya 17% kali saldonya di tanggal 22 sampai 30 adalah 5 juta. Dibagi 365 hari kali 9 hari. Kenapa 9 hari? Hitung dari 22 sampai 30 ada berapa hari? Itu ya, 9 hari.
Hasilnya adalah 20.959. Begitu juga tanggal 31, 1 hari. Nah, saldonya tadi 8 juta rupiah, ya kan? Nah, bunganya 17%. 17% kali 8 juta dibagi 365 hari. Kali 1 hari. Ingat saldonya ini, saldo-saldo ini diambil dari buku tabungan yang sudah kita cari tadi. Perhatikan tanggalnya dan jumlah saldonya. Oke, baik. Hasilnya 3.726 rupiah. Nah, total bunga hariannya adalah, perhatikan tadi tanggal 1 sampai 5 Oktober 12.000 sekian ya, 6 sampai 10. Yang dihitung adalah bunganya, jumlah bunganya. 6 sampai 10 Oktober 32.000 sekian, tanggal 11 Oktober tadi 5.000 sekian, 12 sampai 16 Oktober 6.164, 17 sampai 12 Oktober, 20 Oktober 16.438, 21 Oktober 4.658, 22 sampai 30 Oktober 20.959, 31 Oktober 3.726. Jadi jumlah bunga kotornya atau semua bunganya adalah 101.672 rupiah. Bagaimana bunga bersihnya? Nah, ini tadi kan total bunga harian ini ya, sudah kita cari ini, caranya seperti ini tinggal ditambahkan. Nah, pajaknya tadi pajaknya 15%. Pajak kali jumlah total bunga harian ini. Pajak kali 101.000 sekian 672 sama dengan 15.251. Jadi bunga bersih adalah total bunga harian ini dikurangi dengan jumlah pajak. 101.672 dikurangi 15.251 hasilnya adalah 86.421 ya rupiah. Bagaimana anak-anakku? Ya, jadi jumlah bunga bersih yang A yaitu jumlah bunga bersih berdasarkan saldo terendah tadi 38.250. Yang B, jumlah bunga bersih berdasarkan saldo rata-rata adalah 93.500 dan jumlah bunga bersih berdasarkan saldo harian adalah 86.421. Nah, kebijakan penentuan bunga ini adalah tergantung dari bank masing-masing ya. Baik, semoga bisa dengan mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di materi yang lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam semangat untuk anak-anakku dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.